Ya, baik, selamat pagi para peserta yang hadir di webinar Kompas Publishing Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di akhir pekan ini, walaupun hari Sabtu, tapi masih semangat untuk belajar sama-sama. Dan hari ini tema kita akan membahas tentang aplikasi Classbox dan Bigbox untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris, baik diri kita sendiri bisa, untuk digunakan di sekolah, di kelas bisa, dan juga untuk para orang tua, ke siswa, ke anaknya, atau memperkenalkan ke teman-teman yang lain juga. Nah, saya di sini memperkenalkan diri dulu, karena di sini juga banyak peserta yang baru, yang belum saling kenal. Ya, nama saya Femi Kirana, selaku Marketing Manager untuk Kompas Publishing Indonesia dan juga Education Consultant. Dan rekan saya Pak Angga Ginanjar sebagai Country Sales Manager untuk wilayah Indonesia dari Kompas Publishing Indonesia. Terima kasih, Ms. Femi. Ya. Jadi nanti materi akan disampaikan oleh Pak Angga karena beliau sudah sering memberikan training ini untuk guru-guru yang lain juga. Ya, jadi udah bukan maksudnya bukan hanya sekali ini saja, tapi udah sering karena banyak rekan-rekan guru di sekolah-sekolah bilingual yang sudah mencoba aplikasi ini. Baik. Saya rasa kapasitasnya sudah 35 orang, sudah cukup untuk kita bisa mulai. Nanti waktu pemaparan silahkan kalau misalnya karena keterbatasan tempat, waktu, bisa ditutup kamera, boleh, silahkan ya, tetap mendengarkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung buka mic, boleh ya, atau diketik di kolom chat, bisa juga. Nanti kita bisa nanti saya akan cek untuk pertanyaannya. Dan nanti di akhir sesi kita akan berikan link untuk sertifikat. Jadi jangan putus di tengah jalan. Kalau putus usahakan masuk lagi ya. Atau nanti minta atau japri ke saya kalau misalnya ada kesulitan masuk, nanti mungkin saya bisa bantu. Ya. Jadi setelah akhir sesi nanti akan diberikan link untuk sertifikat dan langsung dapat saat itu juga setelah mengisi form pengisian sertifikat. Dan untuk pemaparan ini nanti akan dibawakan oleh Pak Angga dan sebaiknya posisi mikrofon dalam posisi mute ya. Jadi semua bisa mendengarkan dengan baik. Baik, saya rasa tidak ada yang krusial yang lainnya. Kita tinggal menunggu rekan-rekan yang hadir dan kita sudah bisa mulai. Baik, saya akan serahkan kepada Pak Angga untuk memulai sesi pemaparan aplikasi Classbox dan Bigbox pada hari ini. Ya, silakan Pak Angga. Baik, terima kasih Miss Femi. Selamat datang kepada ibu-ibu dan ada bapak-bapak nggak nih ya? Banyak. Ada ya? Saya di sini melihatnya ibu-ibu semua nih. Ya, tadi harusnya kita Oh, foto ada dulu bapak. nih ya. Sorry Pak Angga, lupa tadi. Foto dulu aja ya, karena ini masih rame nih. Oh, mau foto dulu boleh, Foto silakan. dulu boleh ya. Sorry tadi kelupaan. Silakan dinyalakan. Nanti fotonya berarti ada sesi awal dan sesi akhir nanti ya. Udah mabuk kayaknya kadang-kadang. Biasanya kan masih pagi-pagi masih segar ya. Baik, mohon dibuka untuk kameranya supaya kita bisa foto bersama dulu. Ya, kalau yang tidak ada kendala silakan dibuka kameranya. Saya akan ambil foto. Ya, ini yang halaman pertama. Ya, nggak apa-apa kalau yang nggak bisa nyalakan kamera nggak apa-apa. Baik, pokoknya pasang senyum yang paling bagus ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Ini yang screen 1. Oke, yang kedua. Ini ada kedua.
Ya, bentar ya, yang screen kedua ada beberapa yang belum siap. Baik. Ya, smile lagi ya, semua tersenyum. 1, 2, 3, cheers. Oke, sip, mantap. Nanti kita penghabisan boleh foto lagi. Baik, terima kasih buat kesediaannya untuk didokumentasikan. Saya serahkan kembali ke Pak Angga. Baik, terima kasih Miss Femi. Jadi lebih ceria ya, sudah foto ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai sesi saya dengan slide saya boleh bertanya dulu ya, untuk ini kan kita sudah pernah menjalani atau ada Zoom meeting atau apa ya, training kemarin ya, beberapa bulan kemarin sepertinya. Yang kemarin sudah pernah ikut sesi dari Kompas Publishing, ada banyak nggak ya? Ada berapa orang? Boleh di chat atau misalkan angka? Karena saya perlu juga mengetahui apakah sudah banyak yang pernah menggunakan Classbox atau belum. Atau bisa langsung saya sudah pernah menggunakan Classbox atau belum. Kayaknya banyak yang belum nih. Masih banyak yang belum ya. Oke. Baik, berarti nanti kita akan coba untuk trainingnya, kita akan mulai dari awal. Sekarang mari saya coba share screen ya, sebentar. Oh, Miss Keke sudah pernah menggunakan Classbox ya. Terima kasih Miss Keke. Mungkin ini bisa jadi penguatan ya, penguatan buat Miss Keke untuk lebih nanti mahir lagi dengan Classbox-nya. Baik, untuk slide saya apakah sudah bisa dilihat semuanya? Sudah bisa ya, terima kasih. Baik, kita mulai sesi hari ini. Kita akan coba belajar, kita akan coba sharing-sharing mengenai pembahasan kita hari ini, mengembangkan kelas bahasa Inggris dengan aplikasi Classbox dan Bigbox. Baik, berarti di sini tidak semuanya guru bahasa Inggris juga ya? Apakah ada selain guru bahasa Inggris di sini? Ada. Ada juga. Baik. Untuk yang bukan guru bahasa Inggris, ini bisa juga dijadikan sebagai pembelajaran mandiri buat Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa nanti mengajarkan ke anak-anaknya ya, seperti yang tadi Miss Femi sampaikan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu Kompas Publishing, company profile dari Kompas Publishing. Jadi Kompas Publishing adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan. Kita berdiri tahun 1999. Jadi tidak terlalu muda dan juga belum tua sepertinya. Jadi kita masih teenager ya. Kita ada perusahaan ELT Material Developer dan Publisher. Jadi ELT ini adalah pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Jadi kita mengembangkan materi-materi, buku-buku, program-program yang mendukung pengembangan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan juga kita sekaligus sebagai publisher percetakan untuk buku-buku bahasa Inggris, sudah barang tentu. Kemudian kita memiliki katalog yang dengan banyak produk, mulai dari TK sampai dengan umum, dengan dewasa ya. TK, SD, SMP, sampai mahasiswa sampai dengan umum. Terdiri dari buku course book, skill book, dan juga buku bacaan. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang ingin belajar test preparation mengenai TOEFL, IBT, TOEIC dan sebagainya juga kita tersedia di Kompas Publishing. Kemudian juga kita ada English for Special Purpose. Kompas Publishing sendiri telah menjual produk ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia.
Dan saat ini kita sedang transisi dari mencetak buku ke edutech product. Oke, kemudian kita juga didukung, semua buku-buku kita didukung dengan digital solution seperti yang akan kita bahas saat ini, Classbox dan juga Bigbox. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini dalam bagan. Jadi di tengah-tengah kita memiliki physical books dan e-books. Kemudian untuk physical e-books dan e-books ini kita didukung oleh online teaching tools, yaitu Classbox dan juga individual online learning sebelah kanan itu dengan Bigbox. Jadi Classbox adalah aplikasi untuk guru dan Bigbox adalah aplikasi buat siswa. Ya. Untuk Classbox dan Bigbox ini bisa kita gunakan untuk menggunakan Zoom, bisa dengan Google Meet ataupun ataupun juga dengan Microsoft Teams, ya. Sebagai bahan saja, ini adalah beberapa contoh program yang kita miliki. Seperti sebelah kiri dapat dilihat ada skill books, kita juga ada phonics books, ada course book, buku bacaan dan test preparation, ya. Jadi kita sangat lengkap, lumayan lengkap untuk publisher bahasa Inggris, ya. Oke. Sampai di situ untuk company profile-nya. Sekarang kita lanjut mengenai pembahasan utama, yaitu mengenai Classbox dan juga Bigbox. Boleh di-mute terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya, Miss Elizabeth, boleh silakan angkat tangan. Kenapa? Miss Sami, boleh dibantu di-mute yang ada. Miss Elizabeth, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak sengaja mungkin. Tidak ya? Oke, baik. Itu baik. Ada tuh. Kenapa, Bu? Baik, kita lanjut saja kali ya. Baik. Classbox, pengertian Classbox secara umum adalah platform pembelajaran bahasa Inggris yang dapat digunakan oleh guru untuk memudahkan proses pembelajaran di kelas, menjadikan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menyenangkan. Nah, jadi mohon nanti diperhatikan, untuk Classbox adalah platform buat guru pada intinya, ya. Kemudian Classbox adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris. Untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Kontennya bisa dipersonalisasi dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Dan juga Bigbox adalah platform atau aplikasi pembelajaran dengan pendekatan permainan. Jadi nanti di dalam Bigbox akan ada banyak games untuk memperkuat dan belajar bahasa Inggris. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf untuk saat ini kita mungkin tidak akan banyak membahas mengenai teori. Kita akan lebih banyak praktek, ya. Cuman saat ini saya akan coba menerangkan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan Classbox itu. Jadi nanti di dalam Classbox yang pertama kita ada namanya digital books, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam fitur digital books ini? Yang pertama, kita bisa mempresentasikan pelajaran secara digital, sudah barang tentu. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams. Nah, juga sekalian nanti dalam aplikasinya, dalam platformnya, anak-anak ataupun kita bisa mendengarkan native melalui audio. Jadi, audio sudah ada di dalam platformnya, tinggal nanti klik saja untuk mendengarkan audionya. Kemudian, karena kita adalah digital books ini adalah sama persis dengan physical book, dengan buku fisiknya. Dan untuk platform digital books ini kita bisa menampilkan jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membuat catatan, bisa membuat memo, bisa membuat tanda, menggambar, dan sebagainya langsung di dalam platformnya. Kemudian kita juga bisa mengunduh. Unduh itu mendownload ya, download materi-materi pendukung. Kemudian juga kita bisa mengunggah materi pribadi. Jadi kalau memang misalkan kita memiliki semacam gambar-gambar ataupun video-video yang akan menunjang pembelajaran siswa di kelas, kita juga bisa mengunggah. Maksudnya memasukkan link yang dimaksud ke dalam aplikasi Classbox ini. Jadi bisa langsung klik di dalam aplikasinya. Jadi tidak perlu lagi membuka websitenya. Oke. Kemudian itu yang selanjutnya menyematkan link website ataupun YouTube yang tadi saya sebutkan. Kemudian dapat menampilkan video. Jadi video ini tergantung dari buku apa yang sedang kita pelajari. Ada beberapa buku yang memiliki fitur video, ada juga yang tidak. Jadi kalau memang misalkan ada, kita bisa langsung menampilkannya di aplikasi tersebut, di platform tersebut. Kemudian ini adalah tampilan baru dari Classbox. Jadi kita bisa membaca terlebih dahulu deskripsi dari buku, penjelasan buku ini seperti apa, kemudian jenjangnya untuk level dari CFR-nya level apa, itu bisa langsung dilihat di sana ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung praktek setelah ini ya. Oke, kemudian di dalam Classbox juga kita mempunyai fitur yang namanya IWB, singkatannya Interactive Whiteboard. Jadi sesuai dengan namanya, jadi dalam IWB ini guru-guru ataupun siswa ataupun kita yang membuka Classbox dapat menampilkan presentasi secara lebih interaktif, kemudian juga bisa langsung berlatih kosakata, pelafalan, dan juga pendengaran sesuai dengan nanti materi yang sedang diajarkan. Kemudian juga bisa latihan soal, karena di sana lebih interaktif, jadi bisa langsung menulis jawaban langsung di aplikasinya. Dan juga seperti Digital Books juga IWB juga bisa mengunduh materi-materi pendukung nanti ya. Kemudian ini yang juga paling menarik menurut saya ya, salah satu fitur menarik juga dari Classbox yaitu LMS, Learning Management System. Jadi ini adalah Simple Learning Management System, jadi tidak terlalu kompleks. Ini sangat mudah untuk digunakan dan juga sangat bermanfaat nanti untuk dapat berinteraksi dengan siswa ya. Di dalam fitur LMS ini kita bisa membuat kelas virtual. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru di satu kelas misalkan ada memiliki 25 anak, itu kita bisa memasukkan data-data dari anaknya melalui email mereka ke dalam Classbox agar kita nanti bisa membuat kelas virtual. Nah, dalam kelas virtual ini kita bisa memberikan siswa pekerjaan rumah, homework ya. Jadi langsung di aplikasi kita assign homework, kemudian siswa setelah mendapatkan perintah untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, mereka bisa langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya melalui aplikasi Big Box ya. Nanti yang bisa diunduh di Play Store ataupun secara PC juga bisa ya. Kemudian tidak hanya untuk mengassign homework, memberikan pekerjaan rumah, tapi juga kita bisa langsung melihat hasilnya dari pekerjaan rumah siswa tersebut. Oke, kemudian setelah itu juga kita bisa melihat keaktifan siswa. Oke, sampai dengan di sini ada yang dipertanyakan terlebih dahulu sebelum kita nanti akan praktek? Iya, untuk saya mau bertanya untuk bukunya, berarti yang buku yang hanya ada yang disediakan di Classbox saja ya, kita nggak bisa menggunakan buku dari luar ya untuk mengajar ini. Kecuali kita tadi Bapak katakan kita bisa
upload ya, kalau pelajaran yang materi yang tidak ada di Classbox atau bagaimana? Karena saya selama ini hanya menggunakan buku yang ada di Classbox saja. Oke, baik. Jadi di sini Miss Delvina menanyakan mengenai bagaimana, apakah bisa mengupload begitu ya? Mengupload materi yang kita miliki ke dalam aplikasi nanti di Classbox-nya. Itu untuk saat ini saya katakan bisa. Nanti kita akan praktek ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dari saya Pak. Boleh. Ya. Tadi saya mendengar bahwa aplikasi ini misalnya seorang guru dia bisa memberikan soal, lalu kemudian murid bisa mengerjakan dan nanti langsung dinilai lewat aplikasi yang sama. Nah, pertanyaan Betul. saya kan orang tua nih, jadi saya dari kantor, terus anak saya di rumah. Saya belajar bersama, berarti kami harus punya dua aplikasi ya. Maksudnya dia punya sendiri dan saya punya sendiri akun begitu masing-masing? Iya, betul. Jadi nanti untuk di Classbox ini kan memang platform khusus buat guru ya Bu ya? Iya. Nah, nanti betul, nanti akan terkoneksi dengan aplikasi platform yang punya siswa. Nah, nanti untuk koneksinya adalah ke aplikasi Big Box. Jadi ini memang sebetulnya adalah assign homework berupa apa ya, semacam pelatihan, semacam. Jadi soalnya sudah tersedia di aplikasi Big Box. Jadi mereka tinggal mengerjakan saja. Misalkan kita mengassign homework untuk unit 1 buku A begitu ya. Nah, nanti setelah kita assign homework-nya dan kita sudah kirim kepada siswa-siswa kita, nanti di aplikasi siswa Big Box itu akan ada notifikasi mengenai homework yang harus dikerjakan. Begitu Bu. Jadi siswa betul mempunyai aplikasi tersendiri yaitu Big Box. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nanti kita coba sama-sama belajar ya Bu ya. Kita coba sama praktekkan. Baik, mungkin kita sekarang langsung praktek ya Bu. Oke, sekarang kita akan coba praktek. Nanti ini adalah apa yang kita akan praktekkan. Kita akan coba membuat akun Classbox, aktivasi kupon dan mencari e-book. Kemudian kita bagaimana membuka dan mengoperasikan e-book, bagaimana mendownload, mengunduh materi-materi pendukung, mengunggah materi pribadi yang tadi ditanyakan, juga bagaimana membuka dan mengoperasikan interaktif whiteboard-nya, dan juga kita akan coba nanti menggunakan fitur LMS-nya. Mudah-mudahan waktunya akan cukup untuk ke praktek mengenai aplikasi Big Box-nya. Namun nanti kalau memang misalkan waktunya tidak mendukung, tidak mencukupi, kita mohon maaf mungkin akan mencoba praktek aplikasi Big Box-nya di sesi berikutnya. Karena kita akan ada rutin untuk pelatihan ini ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, ini sebagai, kalau misalkan Bapak Ibu mau screenshot, boleh silakan sebelum kita masuk nanti ke prakteknya. Jadi kita nanti akan masuk ke website www.classboxenglish.com. Sudah di screenshot ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang akan coba langsung saja untuk prakteknya. Baik. Screen-nya masih bisa terlihat ya. Kita coba dari awal, kita log out dulu. Nah. Classboxenglish.com. Oke. Ini adalah tampilan awal dari website kita classboxenglish.com. Untuk bagi pengguna baru, kita bisa langsung klik join yang ada di sebelah kanan atas.
Kemudian kita klik create an Classbox account, klik join, dan kemudian kita memasukkan alamat email yang kita miliki yang belum pernah masuk ke dalam aplikasi Big Box Classbox-nya ya. Nah, nanti misalkan di sini apapun itu, misalkan ini, kemudian akan dicek untuk ketersediaan emailnya. Apabila di sini ada keterangan email ini tersedia, berarti Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengisi data-data berikutnya ya. Namun apabila di sini unavailable, Bapak Ibu berarti sudah pernah masuk, sudah pernah menggunakan email tersebut untuk aplikasi Classbox sebelumnya. Jadi bisa langsung nanti login, ataupun kalau memang lupa passwordnya bisa menggunakan email lain, ataupun nanti bisa verifikasi lewat email untuk reset passwordnya. Oke. Kemudian bisa langsung dimasukkan password yang diinginkan. Kemudian bisa langsung memasukkan nama. Kemudian negaranya dari Indonesia. Masukkan juga, mohon maaf, untuk mobile phone number-nya. Di sini pekerjaannya bisa dipilih, apabila tidak ada dalam pilihan, bisa memilih yang etc. ya. Oke. Nah, kemudian setelah datanya terisi semua, klik verifikasi email di yang berwarna biru ini. Kemudian sistem akan secara otomatis mengirimkan kode verifikasinya ke email yang tadi Bapak Ibu masukkan sebelumnya. Kemudian setelah itu cek emailnya, kemudian masukkan kode verifikasinya ke dalam aplikasi ini. Kemudian nanti tinggal langsung next saja verifikasi email, dan secara otomatis Bapak Ibu sudah terdaftar, sudah join di dalam akun Classbox ini. Oke, saya rasa cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada pertanyaan ya untuk sampai dengan di sini. Oke, jadi nah setelah Bapak Ibu sekalian tergabung dalam memiliki akun Classbox, bisa langsung klik login yang ada login yang ada di kanan atas sebelah join tadi. Kemudian masukkan alamat email dan juga password yang sudah tadi Bapak Ibu sekalian create ya, buat. Kemudian klik login dan akan masuk ke dalam aplikasi seperti ini lagi. Tandanya apabila Bapak Ibu sudah berhasil login adalah di sebelah kanan atas, tampilannya sudah berbeda, hanya ada logout dan juga my page. Oke. Itu adalah untuk membuat akun dan juga login ke dalam aplikasi Classbox-nya. Oke. Kemudian apa lagi nih ya? Setelah itu aktivasi kupon dan mencari ebook. Oke. Untuk aplikasi kupon, jadi di sini Bapak Ibu sekalian mohon maaf, jadi Classbox ini adalah aplikasi yang sebetulnya aplikasi platform yang berbayar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan membeli kupon, begitu kupon yang telah untuk dimasukkan ke dalam aplikasi ini untuk registrasinya. Nah, namun apabila Bapak Ibu sekalian masih belum ingin membeli kupon dan hanya untuk melihat-lihat ataupun memang mempelajari bagaimana Classbox ini berjalan, bagaimana aplikasi platform ini secara lebih mendalam lagi, tidak masalah, Bapak Ibu sekalian bisa join saja terlebih dahulu, kemudian login dan bisa mengakses
mengakses semua buku, semua program yang ada dalam Classbox ini. Hanya kita batasi hanya untuk mereview 1 unit setiap bukunya. Jadi, apabila Bapak Ibu sekalian ingin mereview, ingin melihat keseluruhan buku, maka Bapak Ibu harus membeli kupon terlebih dahulu untuk membuka aksesnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah membeli kupon, sudah mendapatkan kuponnya, bisa masuk ke dalam My Page di sebelah kanan atas. Klik saja. Kemudian di sebelah kiri, di sana ada Classbox Membership. Diklik saja Classbox Membership-nya. Kemudian ada 2 pilihan di sana, ada Book Access Code dan juga ada Classbox Full Package. Perbedaannya apa? Untuk Book Access Code ini hanya Bapak Ibu sekalian memiliki kupon yang hanya untuk membuka 1 judul buku saja. Jadi kalau memang misalkan ini salah satu contohnya ya, Bapak Ibu sekalian membeli kupon untuk judul buku Hangout level 1 misalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa untuk registrasi kuponnya di Book Access Code ini. Kemudian masukkan kode kuponnya. Kode kupon sudah pasti ada 16 kombinasi antara angka dan huruf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal masukkan di sini saja. Namun apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengakses keseluruhan judul buku yang ada di Classbox dan juga ingin membuka semua akses dari unit 1 sampai dengan akhirnya, maka Bapak Ibu sekalian bisa membeli Classbox Full Package. Ya, jadi ini adalah berlangganan selama 1 tahun. Jadi dua-duanya berlangganan selama 1 tahun. Yang Book Access Code itu berlangganan 1 tahun, yang Classbox Full Package juga berlangganan 1 tahun. Ininya sama, untuk prosesnya sama. Jadi kalau memang di sini memang ada bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin membeli langsung di dalam website ini bisa. Ini ada harganya, kemudian bisa menggunakan, mohon maaf untuk saat ini hanya baru bisa menggunakan kartu kredit saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang sudah mendapatkan kuponnya, tinggal klik I have a package coupon dan masukkan kodenya, 16 kode kombinasi angka dan hurufnya. Setelah itu nanti kita akan di sini sebelah kanan ada centang berwarna hijau menandakan bahwa buku tersebut sudah kode tersebut bisa digunakan. Oke, mohon maaf sebelumnya kita coba, saya akan masukkan kodenya dulu ya Bu ya. Kita akan create kodenya dulu. Mohon maaf saya stop dulu screen sharing-nya. Buat rekan-rekan yang ada pertanyaan di chat, nanti sabar ya. Nanti pertanyaan itu memang akan dijelaskan. Bagaimana untuk beli kupon atau sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Pak Angga. Termasuk yang big box-nya juga bagaimana nanti akan dijelaskan perlu pakai kupon atau tidak. Dan kalau tidak bisa menggunakan credit card, nanti juga ada solusinya. Ya. Nanti kita akan dijelaskan. Suster, ada kendala di mana, Suster? Masih belum bisa masih belum berhasil. Belum berhasil di mana? Belum berhasil login atau apa? Nanti coba saya ada private chat tadi ya ke. Oh, sudah mencoba ya? Ada beberapa yang ini kayaknya mungkin ada yang sudah coba, tapi di chat Suster Francis bilang ada kendala, belum masuk, belum berhasil. Belum berhasil. Gimana nanti saya tanya.
Baik, oke, kita sekarang lanjut dulu ya, ibu-ibu sekalian. Nah, kita akan coba masukkan untuk kodenya di sini. Ya, yang book access code ya. Kita akan coba masukkan, kode ini PAM, PMAM, kemudian 1587, HAIK, 7231. Oke. Nah, setelah kita masukkan, itu akan ada centang hijau di sebelah kanan kode ya. Kemudian silakan klik saja. Dan secara otomatis kita sudah bisa, ini adalah buku yang kita beli ya. Jadi buku yang kita beli akan langsung ada tampilannya di bawah sini. Untuk melihat bukunya, kita bisa masuk ke dalam fitur Go to My Bookshelf. Klik saja. Nah, jadi di dalam aplikasi ini, di sebelah kiri atas ada fitur, ada tombol ya, tombol My Bookshelf. Ini adalah buku-buku yang saat ini aktif kita sedang berlangganan ya. Nah, oke. Kemudian kita di sini bisa langsung lihat informasi bukunya seperti apa. Ini adalah buku pembelajaran phonics ya dan sebagainya. Kita bisa dilihat di sini. Oke. Itu adalah untuk aktivasi kuponnya. Oke, setelah itu kita akan praktek apa lagi? Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjut saja dulu kali ya. Jadi nanti mungkin setelah semuanya beres, kita sudah praktek semuanya, kemudian kita akan ada sesi tanya jawab setelah itu ya. Oke, sekarang bagaimana cara membuka dan mengoperasikan e-book? Kita akan praktekkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua cara bagaimana kita ingin membuka e-books-nya ya, e-books ataupun digital book-nya. Yang pertama, apabila Bapak Ibu sekalian masih belum memiliki kupon, ini untuk pengguna baru biasanya ya, yang ingin membuka, melihat salah satu contoh dari judul buku, bisa melihat dan bisa memakai search engine di atas. Apabila sudah mengetahui judul buku yang ingin dibuka, bisa menggunakan search engine. Ataupun apabila masih belum tahu nih mau buku apa yang mau dibuka, buku apa yang cocok buat kita, buat sekolah kita, buat anak kita, bisa langsung di filter. Misalkan ingin melihat course books, bisa langsung klik course book-nya saja. Kemudian kita saat ini untuk levelingnya berada, misalkan ingin membuka buku leveling di A2 misalkan. Oh ya, maaf, saya tadi lupa menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, ini adalah web based. Jadi ini saat ini kita masih membutuhkan koneksi internet untuk mengakses website ini ya Bu ya. Jadi karena ini adalah web based, jadi membutuhkan akses internet. Kemudian apabila pencariannya, saya nggak tahu nih dengan level CFR saya atau CFR anak didik kita, kita bisa langsung melihatnya di primary, secondary, ataupun high adult.
Maaf ya. Oke. Kemudian, namun apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki kupon dan sudah mengaktifkan, sudah registrasi e-booknya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk ke My Book Serve yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian bisa langsung klik e-book apabila ingin membuka e-booknya ya. Klik saja e-booknya. Dan langsung akan terbuka e-book yang sudah dilengkapi, sudah di dalamnya termasuk audio, kemudian juga ada video, dan bagaimana kita nanti mampu melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini. Oke. Ini cara membuka e-booknya. Nah, bagaimana kita mengoperasikan e-book tersebut, e-book ini? Bapak Ibu sekalian, seperti yang bisa dilihat di layar, di sana ada presentation tools, ada peralatan buat presentasi ya. Kita akan coba satu-satu. Untuk sebelah kiri, paling kiri ada list. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat, bisa langsung jumping, bisa langsung menuju ke unit mana yang akan kita bahas, akan kita pelajari. Misalkan kita coba ke unit 3. Buku secara otomatis akan langsung menuju ke unit 3. Oke. My activity-nya belum ada ya, ini untuk indeks saja. Kemudian juga bisa ada, setelahnya ada fitur search engine. Jadi kalau memang misalkan Bapak Ibu ingin melihat atau apa ya, ingin mempelajari vocabulary misalkan yang ingin dipelajari, misalkan pen, bisa search saja, ini ada di halaman berapa saja. Berarti pen tidak ada di sini ya. Itu coba kita misalkan men. Coba kita lihat men. T-shirt, oh sorry. Listen and number. Oke, coba kita lihat. Oke, ini sepertinya ada kendala di. Oke, mohon maaf, ini sebetulnya bisa langsung ada muncul di sini apabila kita mencari ya. Jadi bisa langsung klik dan nanti bisa langsung masuk ke halaman yang ada yang kita cari. Mohon maaf saat ini mungkin sedang ada kendala. Nah, kemudian setelah engine search di sebelahnya ada memo. Jadi kalau memang misalkan Bapak Ibu sekalian ingin meninggalkan memo di dalam aplikasi ini, bisa langsung klik saja misalkan judulnya pembelajaran tanggal misalkan ya, atau latihan vocabulary misalkan. Kemudian misalkan di sini deskripsinya boleh silakan misalkan berulang-ulang ataupun nanti tergantung dari apa yang ingin disampaikan ya. Kemudian klik save dan di sini memonya akan tampil di sini. Ketika ingin membukanya bisa langsung klik saja dan di sini akan tampil memonya. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan fitur drawing. Ini fungsinya adalah untuk meng-highlight ya, meng-highlight misalkan vocabulary atau memberi penekanan. Misalkan seperti ini adalah apa red gitu ya. Ini adalah red atau misalkan ini adalah bed. Nah, ini bisa digunakan untuk menggunakan fitur drawing ini. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Di sebelah kanannya ada gambar penghapus, bisa menghapus satu-satu, misalkan seperti ini, ataupun bisa langsung menghapus semuanya. Ini akan secara otomatis hilang semuanya. Oke.
Jangan lupa untuk meng-close untuk menggunakan fitur yang lainnya. Kemudian di sebelahnya kita ada fitur link. Link di sini seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa menyematkan atau masukkan link YouTube kita atau link website yang mungkin diperlukan untuk pembelajaran. Kita akan coba ya. Ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Ada yang tahu Naila Farhana? Ini saya sering melihat YouTube-nya. Ini misalkan, sorry. Oke, belajar bahasa Inggris misalkan ya untuk judulnya. Bahasa Inggris profesional. Oke, setelah itu boleh. Dan akan ada tanda seperti ini. Apabila kita tutup dulu ini ya, supaya lebih ini. Tutup. Kemudian kita klik, dan kita pilih klik Go yang ada di sebelah kanan. Dan linknya akan langsung terbuka seperti ini. Oke, jadi kita tidak perlu lagi mengetik lagi, mencari lagi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya YouTube, bisa website pun bisa ya. Jadi bukan hanya harus video saja, tapi misalkan ada pembelajaran yang memang Ibu sebelumnya sudah lihat-lihat, dan ini kayaknya butuh nih buat siswa kita, buat anak-anak kita, bisa langsung disematkan di sana ya. Kemudian kita lanjut, di sebelahnya ada fitur zoom in dan zoom out. Jadi untuk apabila kurang besar bisa diperbesar dengan zoom out-nya. Bisa 2 kali zoom out ya. Kemudian bisa zoom in lagi. 2 kali zoom in dan bisa langsung zoom out. Oke. Kemudian setelahnya ini adalah tanda halaman yang sedang kita pelajari, halaman 32 dan 33. Apabila kita ingin ke halaman sebelumnya, bisa klik yang kiri, halaman selanjutnya klik yang kanan. Ini mungkin sudah familiar ya, sudah tahu ini untuk kembali ke halaman awal, dan ini untuk ke halaman akhir. Oke. Nah, untuk mencari misalkan Ibu sudah tahu halamannya, ingin langsung jumping menuju ke halaman misalkan 76, bisa langsung klik saja dan klik enter. Jangan lupa setelah klik kemudian tekan enter, dan kemudian buku akan langsung menuju ke halaman 76 dan 77. Oke. Ini adalah fitur undo ya. Jadi bisa langsung seperti ini. Oke. Dan kemudian ada tampilan, kalau memang misalkan ingin tampilannya langsung 2 halaman seperti ini, boleh. Apabila ingin hanya per halaman, boleh klik yang tombol view types di atas ini ya. Jadi untuk mengganti tampilan halaman ataupun tampilan 2 halaman. Kemudian di sebelahnya ada thumbnail. Ini untuk melihat, untuk jumping juga sebetulnya ke halaman yang diinginkan. Silahkan klik halaman yang diinginkan, kemudian setelah itu akan langsung menuju ke halaman yang dituju. Ini untuk full screen, dan ini untuk informasi mengenai fungsi-fungsi dari presentation tools yang ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila lupa bisa langsung klik saja informasi help yang ada di sebelah kanan untuk membaca masing-masing fungsi dari tombol-tombol yang ada di presentation tools-nya. Baik. Nah, untuk di sini ada, saya coba jelaskan untuk menampilkan dan mendengarkan audio. Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik tanda play yang ada
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal klik saja. Sorry, maaf, terdengar tidak ya? Kayaknya saya lupa mengaktifkan ini. Kedengeran. Terdengar ya? Dengar. Terdengar. Oke, baik. Oke. Baik. Nah, setelah itu kalau memang misalkan dalam buku tersebut, dalam program tersebut ada fitur untuk video, bisa di sana sudah langsung terdapat tombol untuk seperti tombol YouTube seperti ini ya. Bisa langsung klik saja dan langsung akan masuk ke dalam YouTube-nya. Oke. Di YouTube banyak iklan ya. Kemudian, nah ini khusus untuk Jungle Phonics ya. Kita juga sudah menyediakan untuk PPT-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan langsung diarahkan ke dalam SharePoint. Semacam Google Drive ya. Jadi boleh kita coba klik saja di sini. Untuk Jungle Phonics-nya, bagaimana nanti bisa dilihat PPT-nya dan sebagainya di sini ya. Ini sudah kita sediakan, namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengedit. Ini hanya sebagai untuk presentasi saja. Di sana akan ada keterangan you don't have permission to edit this file, oke? Jadi ini hanya sebagai presentasi dan tidak bisa untuk mengedit ya. Kalau memang misalkan ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian punya materi tersendiri, nanti ada fitur tersendiri untuk membuka atau menyematkan materi pribadi. Oke. Tadi juga untuk menampilkan jawaban dari buku tersebut, kita tinggal langsung klik saja tanda gembok seperti ini. Kemudian akan tampil jawabannya ya. Seperti ini. Ya. Jadi ini adalah fitur e-book yang saya rasa akan sangat membantu karena Bapak Ibu sekalian juga akan usahanya lebih ringan ya, karena untuk pronunciation sudah dibantu dengan aplikasi, untuk nanti menerangkan materinya sudah dibantu dengan audio dari native-nya langsung, jadi anak-anak juga bisa belajar mendengarkan bahasa Inggris langsung dari native-nya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian sudah dibantu dengan video, sudah dibantu dengan PPT ya. Namun video dan PPT ini tergantung dari programnya ya Bu ya. Tidak semua program memiliki fitur video dan PPT ini. Oke, saya rasa untuk cara pengoperasian, membuka dan mengoperasikan e-booknya seperti itu. Nah, ini sudah mulai agak kompleks. Boleh mungkin saya akan coba buka pertanyaan sampai dengan sesi ini, misalnya sebelum kita beranjak ke interaktif whiteboard-nya. Baik. Oke, saya buka untuk yang mau bertanya dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai materi yang ada dijelaskan oleh Pak Angga. Juga ada beberapa yang ada juga yang bertanya di chat ya? Ya, kalau yang boleh coba saya lihat satu-satu. Kalau ada yang raise hand silakan, kalau belum ada saya baca dulu yang di chat. Tadi saya ini ya. Pertanyaannya yang ini. Kuponnya beli di mana Pak untuk Semangat nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk membeli kupon nanti kalau memang misalkan Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui jaringan distributor kita di Indonesia, bisa langsung menghubungi distributor kita di Indonesia.
namun apabila memang belum mengetahui informasi mengenai distributor, untuk lebih memudahkan karena khusus untuk partisipan ya, peserta yang yang mengikuti sesi ini, boleh langsung nanti email ke saya ya Bapak Ibu sekalian, ke Angga, saya klik di sini ya, angga@wjkompas.com, atau ke misalnya juga boleh sih sebetulnya ya. Bisa langsung email saja ke sini, kemudian nanti mau konsultasi boleh, mau langsung beli, kita sudah tahu nih buku yang ingin kita beli, sudah tahu, bisa langsung cantumkan saja judul bukunya, kemudian berapa kuantiti yang ingin dibelinya. Kalau memang misalkan masih belum tahu nih buku apa yang cocok buat anak didik kita, buat anak kita, buat diri kita sendiri, boleh silakan konsultasi dengan saya pun tidak masalah. Kalau ada yang Itu ini, apa? enggak, kalau Pelatihan. ada yang beli membership Apa? selama setahun, berarti semua ibu dapat kan ya Pak? Ya, jadi untuk yang tadi saya sampaikan, jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah membeli kupon, berarti itu masa berlakunya adalah 1 tahun. Baik itu yang single book, yang buku single book itu apa ya bahasa Indonesia? 1 per 1 buku ya. Beli satu buku itu tetap akan mendapat langganannya tetap 1 tahun. Dan begitupun kalau memang misalkan ingin subscribe untuk seluruh buku, ingin membuka semua buku yang ada, kemudian semua unit, itu juga subscribe-nya berlangganannya selama 1 tahun. Kalau yang 1 tahun $90 itu ya Pak? Iya, kalau untuk yang bisa mengakses semua buku ya maksudnya. Bisa mengakses semua program, semua buku yang ada di dalam Classbox, karena di dalamnya kan lebih ratusan bahkan ribuan judul buku yang ada di sana. Jadi itu adalah harganya $90. Sebenarnya sih murah ya, kalau kita bayar les 3 bulan itu biaya 3 bulan, tapi setahun dapat ratusan buku. Sebenarnya sih buat guru-guru yang mengajar, sini saya tahu banyak yang guru-guru bimbel juga. Untuk ketutup sama fee pembayaran dari murid-murid pasti sudah ketutup banget itu. Iya. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh ya nih di sini. Miss, boleh saya untuk bukunya itu apa nanti dalam bentuk digital yang diberikan atau secara fisik begitu akan dikirimkan? Oke. Maksudnya ketika Ibu ingin membeli akun Classbox ini ya? Kupon kan? Iya. Oh iya, oke. Ya. Jadi untuk pembelian kupon ini adalah untuk akses digitalnya ya Bu ya. Jadi mengakses Classbox-nya. Jadi bukan fisik, bukan buku fisiknya. Jadi hanya bisa mengakses digital book-nya. Berarti beda kalau kami juga mau yang fisiknya, beda lagi biayanya begitu ya? Iya betul. Kalau untuk yang fisikal, karena di sini Bu Delvina kan sudah menggunakan buku dari kita ya. Buku apa Bu kemarin? Iya. Itu bahasa Inggris untuk Hangout atau apa? Big Show. Ini Pak, tunggu sebentar ya. Yang apa? Yang sebentar Pak ya. Yang untuk kelas 5 ini buku besar, bukan Hangout Pak. Ibu SMP atau SD Bu? Ini New Frontiers. Oh, untuk SMP ya. SMA ada yang satu lagi. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Ibu sudah memiliki buku New Frontier, Ibu ingin menggunakan, misalkan ingin presentasi lebih interaktif kan, karena misalkan pakai buku mungkin di kelas mungkin agak bosan begitu ya, tidak ada visualnya. Nah, ketika Ibu ingin lebih visual pembelajarannya, lebih interaktif lagi, Ibu bisa menggunakan fitur platform Classbox ini untuk dipresentasikan melalui InFocus
Seperti itu, Bu Berarti Delvina. biayanya beda begitu ya. Biayanya beda, betul. Kemudian bagaimana kalau kita untuk yang sudah dapat kupon kita siswanya berarti masuknya di big box ya? Kita kan Betul. dikasih. Oh, begitu. Ya, jadi ini juga mungkin kita notes juga ya ke Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf untuk aplikasi platform Classbox ini sebisa mungkin tidak kita informasikan ke siswa ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena nanti di dalamnya kan sudah ada, kita bisa download tuh answer key, soal-soal dan sebagainya. Khawatirnya kalau kita menggunakan soal-soal yang ada di platform ini, mereka sudah tahu jawabannya, mereka sudah latihan sebelumnya. Tapi kalau memang misalkan Bapak Ibu sekalian punya soal sendiri, bikin soal sendiri lagi, tidak masalah sebetulnya. Cuman sebisa mungkin untuk website ini tidak diinformasikan ke siswa. Ya. Baik. Nah, sorry tambahan, sebetulnya untuk siswa ini, jadi dia juga bisa mengakses e-booknya juga, tapi tidak ada kunci jawabannya, tidak ada bisa menampilkan jawaban gitu ya. Hanya menampilkan e-booknya saja, audio dan video. Nanti ada website tersendiri lagi buat siswanya. Nanti kan kita akan coba praktekkan. Indi, ada pertanyaan? Iya, Silakan, terima Bu kasih. Saya mau bertanya, ini saya sudah pakai buku dari Kompas, namanya Soundscript. Ini kan yang ditampilkan hanya yang saya lihat, saya sudah bikin akunnya di Facebook sini. Yang saya lihat bukunya adanya yang hanya yang students book-nya. Yang mana Soundscript itu ada satu set, ada students book dan ada activity book. Betul. Nah, nanti apakah activity book ini ada kuponnya juga, ada bukunya, ada e-booknya, atau hanya student book-nya aja? Baik, jadi untuk semuanya, untuk student book dan workbook, kita sudah ada kuponnya juga masing-masing, Bu. Oh baik, berarti ini untuk activity-nya juga ada e-book-nya ya? Betul. Oke. Oh sorry, maaf, tidak semua buku. Halo? Ya, agak freeze. Oh ya. Enggaknya yang freeze ya, kayaknya. Iya, Pak. Baik, Workbook e-booknya, cuman untuk Soundscript sendiri kita coba cek. Untuk yang activity book-nya ya Pak? Soundscript ya Bu ya? Iya, Soundscript. Soundscript, ya mohon maaf untuk Soundscript belum ada activity e-booknya Bu. Berarti yang ada hanya student book-nya aja ya? Betul. Oke, baik. Dari saya itu aja. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi. Kita selesaikan untuk di sini ya, untuk sesi ini kita tambah 5 menit dulu untuk pertanyaan yang ada di chatroom. Materi di e-book selain bisa di-download, apakah bisa di-print juga? Mohon maaf, belum bisa. Ya. Tidak boleh ya Bu ya. Itu kita memang menjaga dan mungkin saya sampaikan di sini untuk screenshot, print dan sebagainya itu ilegal ya Bu. Baik. Sebentar. Oh, biayanya berapa untuk membership? E-book ya, e-book ya. Mungkin satu-satu e-book. Mereka kalau mau lihat biayanya di mana? Oke. Untuk biayanya masing-masing e-book, buku itu berbeda-beda setiap judulnya. Mohon maaf, saya tidak hafal semuanya. Kemudian, tapi kalau untuk yang tadi, yang untuk full package itu list price-nya adalah $90. Kalau memang misalkan Ibu coba tanyakan kembali ke distributornya, apakah mereka ada diskon atau tidak. Nanti bisa ditanyakan kembali ke distributornya ya. Ya. Bisa ditanyakan ke distributor, kalau nggak tahu distributornya siapa bisa email. Tadi emailnya itu tadi yang sudah kita cantumkan. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Marliani, apakah bisa dipakai untuk buku Big Show?
Big Show, ya, Big Show adalah salah satu program bahasa Inggris kita untuk SD. Sudah pasti itu kita bisa mengaksesnya ya. Baik. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau yang di chat room sudah. Oh nih. Apakah materi-materi dalam e-book sudah sinkron dengan materi di kurikulum Merdeka atau untuk tambahan? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini karena adalah platform kita, program-program kita mengacu kepada International Standard CFR. Jadi memang mohon maaf kita belum 100% sinkron dengan kurikulum Merdeka. Namun di sini bisa kita sampaikan bahwa materi-materi yang ada di sini mungkin sudah ada yang mencakup di kurikulum Merdeka sekitar mungkin saya tidak tahu berapa persen. Namun mungkin yang berbeda adalah dari sekuennya saja, dari misalkan untuk pembelajaran, misalkan peralatan sekolah kita ada di level berapa gitu ya, di kelas 2. Sementara kurikulum Merdeka itu di kelas 3, misalkan seperti itu, yaitu mungkin hanya perbedaan sekuennya saja. Cuman hanya memang kita pastikan bahwa ini tidak 100% sesuai sinkron dengan kurikulum Merdeka, karena kita memang standarnya standar internasional ya Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaan dari Bu Hardianti, apakah materi yang ada di dalam website semuanya bisa diakses ketika sudah punya akun? Ya, bisa. Ya, bisa, betul. Sesuai dengan akun yang dibeli. Kalau tidak ada kupon pun semua fitur bisa dipakai kan, Pak? Tadi kan semua juga bisa coba. Betul. Bisa jadi dipakai bebas. Apabila tidak mempunyai kupon, silakan untuk review, untuk melihat info-info bukunya seperti apa. Bisa join saja, kemudian login. Silakan buka buku yang diinginkan. Namun mohon maaf kita batasi aksesnya hanya untuk unit 1 saja. Ya, pertanyaan Pak Marcel. Pak Angga, jika saya fokus grammar dan TOEFL, fokus pada buku yang mana? Oh. Ini nanti lebih mendalam ya Pak Marcel. Ya, Kita bisa diskusi ya. Karena untuk program-program grammar juga kita sangat banyak. Pak Marcel bisa di Classbox itu kan sudah ada kategori yang ingin dicari ya, misalkan ada grammar, kemudian ada coursebook, phonics dan sebagainya. Tinggal klik saja nanti di Classbox-nya di bagian atas kategorinya grammar, nanti akan muncul semua buku grammar yang ada di dalam Classbox. Oke. Ya, kayaknya cukup dulu ya. Lanjut untuk materi selanjutnya. Nanti yang akan bertanya silakan di hold dulu. Sekarang tadi kita sudah sampai mana ya? Mengoperasikan e-book sudah, unduh materi-materi pendukung tadi, oh kelewat ya, mohon maaf. Oke, unduh materi pendukung, unggah materi pribadi. Kita akan langsung saja ya kita semuanya, kemudian membuka dan mengoperasikan interaktif whiteboard. Sampai situ dulu, nanti kita akan lanjut ke LMS setelah ini. Oke, kita lanjut. Untuk mengunduh, mendownload, bisa langsung saja klik di sini. Download, apa saja yang bisa di-download. Ini untuk download aplikasi Big Box-nya. Ini untuk PC ya. Untuk PC version. Bisa download answer key, writing, kemudian ada soal-soal, mulai dari unit test, review test, midterm test, final test, dan juga assessment. Nah, nanti setiap buku akan berbeda-beda mungkin ya. Kita coba lihat buku yang lainnya. Untuk misalkan buku Big Show, tadi nanya buku Big Show ya. Kalau untuk Big Show ini ada workbook-nya juga ya. Sorry, salah.
Oh, ini lebih banyak nih. Ada bisa download free MP3, word list, transkripnya, syllabus, lesson plan sudah ada. Bisa ada teacher's guide-nya juga, ada tips and ideas dan sebagainya ya. Jadi setiap buku nanti akan berbeda-beda materi pendukungnya. Oke. Ini downloadnya tinggal klik saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba deh. Misalkan teacher's guide-nya atau tips and ideas ya. Dan secara otomatis akan terdownload. Oke. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengupload materi pribadi tadi yang ditanyakan oleh Bu Delvina. Di dalam tombol-tombol di paling atas ini di sebelah kanan ada My Upload. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, My Upload. Silakan klik saja di sini. Oke. Sorry. Maaf, ini ada berbeda. Wait. Oke. Di sini bisa kita lihat, tadi kita ulang lagi ya kalau misalkan masih belum ini. Klik My Upload, kemudian File Upload di sini klik. Ini tampilan baru juga saya agak ini nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal ditulis saja judulnya apa, misalkan materinya tadi bahasa Inggris profesional misalkan ya. Ini untuk covernya boleh diupload, filenya silakan cari di materi Bapak Ibu sekalian, tinggal diupload saja. Kemudian ini untuk materi pembelajarannya. Ini bisa PDF, bisa PNG, bisa JPEG ya, tidak hanya PDF saja. Kemudian untuk audionya juga bisa add file. Ya, seperti ini. Kemudian klik done. Oke. Nah, setelah itu ini adalah contoh yang saya upload seperti ini. Nanti bisa dilihat, klik saja. Ya, secara otomatis nanti akan ada tampil, oh sorry, home, salah. Sorry. Ya, oke. Jadi nanti apa yang Bapak Ibu upload akan tampil di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa langsung dibuka. Tinggal klik saja. Seperti ini. Oke. Ini untuk upload materi-materi pribadi. Kemudian kita masuk ke dalam bagaimana mengoperasikan atau membuka interaktif whiteboard-nya ya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, untuk interaktif whiteboard, tidak semua buku, tidak semua program memiliki fitur interaktif whiteboard ya. Hanya beberapa buku saja yang
memiliki fitur interaktif whiteboard. Sebentar, ini ada error sedikit. Oke. Bisa klik di sebelah kanan atas, ada interaktif whiteboard. Maka program-program yang memiliki fitur interaktif whiteboard akan berada di list di bawah ya. Ini adalah program-program buku-buku yang memiliki fitur interaktif whiteboard. Nah, apa perbedaan antara interaktif whiteboard dan e-books? Mari kita coba lihat. Klik saja interaktif whiteboard IWB di sini. Ini ada tampilan interaktif whiteboard-nya, tampilan awalnya. Baik. Jadi kalau tadi e-book adalah tampilannya sama persis dengan fisik bukunya, ini adalah untuk pembelajaran lebih interaktif lagi. Jadi bukan e-book, tapi materinya masih menyangkut, masih lain dengan materi pembelajarannya ya, buku tersebut. Kita bisa langsung video. Oke, kemudian di halaman berikutnya kita bisa ada bermacam-macam ya aktivitas pembelajarannya. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu sekalian kalau memang misalkan agak capek nih ya, sedang capek, kita bisa langsung berikan materi ini ke siswa tanpa kita harus lebih banyak berbicara ya, lebih sedikit berbicara. Nah, untuk materi-materi untuk konten-konten yang ada di dalam interaktif whiteboard itu akan berbeda setiap bukunya ya, karena ini adalah belajar mengenai phonics, maka tampilannya akan seperti ini. Namun berbeda ketika kita misalkan membuka buku untuk SD ya. Misalkan kita buka Big Show gitu ya, coba. Atau New Frontier, kita coba cek di sini. Oke, tampilan awalnya sama, cuman nanti untuk kontennya, materinya akan berbeda-beda. Karena ini buku untuk SMP, di sini kita bisa belajar vocabulary, bagaimana cara pelafalannya, dan kita juga bisa belajar mendengar. Kemudian juga di sana ada audio. Seperti itu. Kemudian, nah untuk presentation tools-nya, itu akan mirip-mirip dengan e-book-nya ya. Di sini ada My Storage, kemudian ada table of content-nya. Bisa langsung jumping ke halaman berapa. Ini ada zoom out dan full screen. Ini untuk menggambar, drawing, kemudian ada menghapus. Ini untuk tampilan warna drawing-nya ya. Jadi hampir mirip sebetulnya dengan fitur presentation tools dari e-book-nya. Ini untuk belajar, ada flashcard-nya juga. Bisa ada menampilkan jawabannya.
dan juga kita bisa isi langsung dalam aplikasi ini seperti ini. Kita lihat. Bisa lihat transkripnya. Dan bisa show the answer. Langsung jawabannya ya. Oke. Jadi secara garis besar ini adalah interactive whiteboard. Jadi ini memberikan pengalaman yang lebih buat Bapak Ibu sekalian, buat siswa juga dalam proses pembelajaran ya, belajar mengajar di kelas, agar pembelajarannya lebih interaktif lagi dan lebih visual dan tidak juga sudah pasti tidak membosankan ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu untuk interaktif whiteboard. Bagaimana, menarik Bapak Ibu sekalian? Menarik ya? Oke. Kemudian waktunya sudah jam 11, mungkin kita langsung ke LMS ya, Miss Femi ya? Ya, lanjut aja. Kita lanjut dulu karena waktunya sudah semakin menipis. Nah, untuk LMS kita klik saja LMS di sini. Mungkin saya perlu menampilkan juga slide saya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian boleh silahkan, sorry. LMS. Oke, sorry. Ya, saya tidak mencantumkan di sini. Namun nanti saya akan coba share slide-nya ya nanti di grup. Dan saya juga akan nanti tampilkan bagaimana cara membuat account, membuat access code, dan juga cara pengoperasian LMS-nya. Nanti akan coba saya share di grup. Untuk saat ini, mohon maaf saya belum memasukkan di slide-nya, saya terlewat tadi. Kita coba langsung praktekkan saja. Nah, ini adalah tampilan dari LMS-nya. Langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat kelas virtual adalah bagaimana kita membuat akun untuk teachers-nya terlebih dahulu ya. Klik guru, kemudian kita add. Silakan masukkan nama, kemudian ID-nya. Untuk ID ini, saya coba cek. Oke, untuk ID ini berarti tidak perlu harus alamat email ya Bu ya. Jadi silakan apa saja yang diinginkan masukkan di sini. Kemudian silakan masukkan nickname-nya. Kemudian masukkan password-nya. Kita coba di sini apa ya? A B C D ya, kita coba ya. Passwordnya 1 2 3 4. Oke, kita klik save. Oke, sorry, passwordnya harus 6 karakter. Angga 1. Oke, kita lihat apakah sudah. Nah, ini sudah masuk ya Bu ya. ABCD Angga Ginanjar, kita sudah create gurunya. Nah, setelah itu baru kita akan create kelasnya. Klik kelas, kemudian kita add kelasnya. Kelas name misalkan kelas apa nih? SD
ABCD kelas 5 misalkan ya. Silakan dipilih gurunya. Kemudian klik save. Oke. Setelah create guru, kemudian create kelasnya, baru kita bisa meng-add atau menambahkan siswanya ya. Klik siswanya di sini. Oke. Bapak Ibu sekalian, di sini ada tombol untuk memasukkan satu persatu siswa dan juga bisa untuk memasukkan langsung secara keseluruhan. Misalkan kita memiliki 25 siswa karena kita mungkin kesulitan atau membutuhkan waktu banyak untuk memasukkan satu persatu, kita bisa menggunakan fitur add bulk ini ya. Semua siswa bisa langsung dimasukkan, langsung didaftarkan di kelas ini. Kita akan coba satu-satu dulu untuk yang menambahkan satu persatu siswa. Kita bisa pilih kelasnya. Untuk nama siswanya silahkan dimasukkan. Dan kemudian Big Box ID-nya nanti dimasukkan di sini alamat email ya Bu ya. Jadi siswa harus memiliki alamat email dulu untuk login ke dalam Big Box-nya. Kemudian masukkan di sini. Kemudian diklik password-nya. Oke, ini option saja. Kemudian tinggal save saja. Secara otomatis nanti akan terdaftar di dalam kelas ABCD kelas 5 ini. Nah, namun apabila Bapak Ibu sekalian ingin langsung memasukkan seluruh siswa di dalam kelasnya, Bapak Ibu sekalian silakan download dulu form untuk database siswanya. Klik download saja di sini. Kemudian silakan masukkan datanya, nama siswanya, kemudian login ID-nya, password, dan juga class code. Class code ini apa? Class code ini adalah, kita coba lihat. Class code ini adalah 6 kombinasi huruf dan angka yang ada di belakang nama kelasnya ya Bu ya. Jadi ini 3M53AD, ini adalah kode kelasnya, kelas code-nya. Jadi nanti dimasukkan di sini, semuanya misalkan ada 5 siswa, silakan masukkan, kemudian silakan save. Setelah itu, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa langsung upload. Sorry. Upload di sini. Kemudian bisa langsung save. Dan secara otomatis nanti akan langsung masuk, semua siswa akan terdaftar di kelasnya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu adalah untuk meng-create virtual class, kelas virtual. Nah, kemudian bagaimana kita ingin meng-assign homework? Tinggal klik saja tombol yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita bisa langsung assign homework. Add homework. Kita pilih kelasnya, kelas ABCD. Untuk di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa menentukan batas waktu pengerjaan siswanya ya, batas waktu pengerjaannya. Silakan ditentukan 3 hari ataupun berapa hari nanti. Kemudian bisa langsung memilih textbooks yang diinginkan. Misalkan Bapak Ibu sekalian ingin meng-assign homework New Frontier, klik saja.
dan pilih unit yang akan Bapak Ibu assign homework-nya. Misalkan unit 3. Klik done. Oke. Nah, di sini langsung akan tercantum New Frontier buku 2 student book unit 3. Oke. Masa waktu pengerjaannya diberi waktu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Januari ya. Jadi ada 3 hari waktu pengerjaannya. Kemudian silakan masukkan judul pekerjaan rumahnya, misalkan New Frontier unit 3. Oke. Kemudian tinggal klik save saja di sini. Ya, kemudian pilih yes. Dan secara otomatis nanti akan masuk ke dalam siswa akan mendapatkan notifikasi di aplikasi Big Box-nya. Oke. Ini saya akan tampilkan secara singkat saja bagaimana siswa nanti akan mendapatkan notifikasinya ya. Sorry. Ini adalah aplikasi Big Box yang dapat di-download di Play Store, di App Store, ataupun juga bisa menggunakan PC ya. PC version juga ada. Jadi sangat lengkap. Bisa di mana saja, dibuka di mana saja. Masukkan alamat emailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Dan login. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya terbatas, untuk mungkin pembahasan mengenai aplikasi Big Box ini, kita akan adakan di sesi berikutnya ya. Ini saya hanya untuk menunjukkan bahwa ketika anak-anak mendapatkan pekerjaan rumah dari siswanya, secara otomatis nanti di sini mereka akan ada notifikasi di homework di sebagian atas ini untuk pekerjaan rumah yang yang sudah desain oleh gurunya. Oke. Nah, nanti di sini bisa dilihat. Ini kalau di sini adalah contoh yang karena ini tidak masuk ke kelas yang tadi ya, jadi ini adalah contoh yang berbeda. Untuk misalkan today homework tadi kan di assign-nya per tanggal 16. Jadi nanti akan tampil di sini today homework akan tampil New Frontier level 2 jadi 3 tadi ya. Nah, untuk next-nya seperti apa juga nanti akan terlihat, dan ini juga bisa dilihat pekerjaan rumah apa saja yang sudah mereka kerjakan yang sudah guru assign sebelumnya. Kita coba cek saja bagaimana kita mengerjakan homework-nya ya. Nah, dalam aplikasi Big Box ini adalah aplikasi fitur kelas booster, di mana di dalamnya akan ada word flash, word match, quiz, video, unscramble, dan summary, dan sebagainya. Tinggal klik saja dan mereka akan diminta untuk memasukkan kupon. Nah, kupon ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya sudah ada di buku fisikalnya mereka, physical booknya anak-anak sekalian. Jadi tinggal langsung dimasukkan saja kupon code-nya ya. Jadi kupon code ini sebenarnya adalah free, bisa didapatkan secara gratis, dan itu akan tercantum di buku masing-masing
siswanya, tinggal dimasukkan saja. Nah, jadi mereka akan mengerjakan itu. Ini sebagai contoh saja, ini yang sudah kita masukkan kupon code-nya. Jadi anak-anak bisa belajar vocabulary, bisa pronunciation-nya, dan juga bisa mendengarkan langsung dari native-nya ya. Kemudian ada word match. Jadi mencocokkan antara gambar dan juga tulisannya. Oke. Seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian ada quiz, video, dan sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian coba ya di rumah ya. Sementara mungkin itu Miss Femi, mohon maaf karena waktunya mungkin masih ada waktu nggak Miss? Atau langsung ke sesi pertanyaan, karena sebetulnya nanti untuk sesi Big Box ini kita akan ada sesi lanjutannya. Oh ya, sorry, maaf. Bapak Ibu sekalian, selain dari aplikasi Big Box ini, Big Box mempunyai versi websitenya juga ya. Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke dalam websitenya student.playbigbox.com. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa siswa bisa juga menggunakan fitur e-book-nya. Kalau tadi kan aplikasi ya, aplikasi pembelajaran yang memang untuk penguatan, untuk gaming. Nah, untuk website ini adalah seperti Classbox yang tadi tampilannya seperti Classbox, namun fiturnya fitur terbatas hanya untuk siswa. Jadi nah, ini juga adalah aplikasi berbayar seperti tadi Classbox. Jadi kalau memang misalkan siswa sudah memiliki physical book-nya ya, buku fisiknya, tapi ingin juga membeli e-book, itu bisa langsung nanti pengaktifasian kodenya bisa di aplikasi student.playbigbox.com ini. Baik, itu saja Miss Femi yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Miss Femi. Ya, terima kasih Pak Angga untuk pemaparan materi aplikasi Classbox dan Big Box. Kita mungkin tidak bisa langsung memberikan semua 100% hari ini juga ya. Nah, kalau kita perpanjang takutnya juga masih banyak aktivitas yang lain yang nanti Bapak dan Ibu juga pasti ada kegiatan lainnya. Jadi kita akan buat sesi selanjutnya kalau memang diperlukan, ada request silakan, dan mungkin di minggu terakhir kita akan sambung kalau misalnya memang nanti coba kita bahas di grup saja ya Pak ya. Kalau ya, memang boleh. perlu. Siapa tahu dengan mencoba-coba sendiri sudah bisa, karena ini sebenarnya tidak terlalu rumit selama sering dikutak-atik ya, dikutak-atik, dicoba-coba. Dan ada pertanyaan yang di chat room, sambil mungkin teman-teman di sini mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya akan baca pertanyaannya dulu. Oh ya, waktu tadi juga sebelumnya ada pertanyaan yang Big Box juga pakai kupon atau tidak aplikasinya, tadi ada. Oke. Untuk yang Big Box, jadi nanti seperti yang tadi dilihat di aplikasi ya, di layar, bahwa siswa nanti akan diminta untuk memasukkan kupon. Jadi nanti, sorry, coba saya sambil share screen juga ya, mohon maaf.
Oke, ini adalah aplikasi, aplikasi Big Box di mana ada berbagai macam fitur di dalamnya. Ada Reading Ocean, ada Class Booster, ada Expression Forest, iMonty, Big Box TV, dan Word Kingdom. Jadi sebetulnya untuk semua fitur yang ada di dalam Classbox itu bisa digunakan oleh free member. Jadi siswa yang sudah mendaftarkan, sudah join di dalam Big Box ini bisa menggunakan semua fitur yang ada di sini kecuali Reading Ocean, karena Reading Ocean ini adalah aplikasi berbayar. Namun untuk sebagai contoh saja, kita bisa membuka 1 atau 2 judul buku dalam setiap book shelf-nya, ya. Nah, jadi yang tadi diminta untuk memasukkan kupon adalah di fitur Class Booster ini. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin membuka fitur Class Booster yang seperti tadi saya presentasikan sebelumnya, itu akan membutuhkan kupon, dan kupon itu akan ada biasanya di dalam physical book-nya. Nanti bisa dilihat di physical book-nya ya, Bu. Itu misalnya. Ya, baik. Baik, saya baca lagi pertanyaan selanjutnya. Orang masuk. Baik, pertanyaan lanjutan. Saya baca dulu. Nih, tadi ada pertanyaan ini. Dari Ibu Hardianti, apakah tersedia format penilaian untuk pegangan pengajar? Format penilaian. Boleh dijelaskan tidak format penilaian seperti apa ya? Ibu Hardianti, boleh open mic-nya kalau misalnya masih hadir di sini? Masih ada nggak ya? Sebentar. Oh, kayaknya sudah live ini kayaknya. Oke. Pak Angga, kalau guru kan setiap mengajar itu ada penilaian begitu. Jadi maksudnya Ibu itu begitu. Apakah jadi kita bisa tinggal isi-isi begitu penilaiannya. Misalnya hari ini dia dapat poin berapa. Nanti setelah itu dikalkulasikan gitu. Apakah ada? Oke. Ya. Oke. Baik. Langsung saja Bu, saya jawab ya. Mohon maaf untuk saat ini kita masih belum tersedia yang seperti itu, Bu Delvina. Jadi untuk yang tadi ada fitur report yang ada dalam Classbox itu adalah hanya untuk melihat nilai siswanya saja. Nilai siswanya berapa dari hasil pekerjaan rumah mereka, itu hanya bisa melihat hasil nilainya saja, Bu. Jadi belum ada aplikasi atau form untuk penilaian secara komprehensif seperti yang tadi disampaikan Bu Delvina. Kalau menurut saya Pak, bisa kita sendiri buat kan, bisa ini Pak, buat link ya kan. Jadi nanti bisa ditampilkan di situ di Classbox itu. Ya, jadi itu adalah Ibu memiliki form tersendiri, kemudian langsung disematkan di dalam Classbox ya, itu bisa, betul. Terima kasih Bu Delvina. Ya, sharing-sharingnya. Oke, pertanyaan lanjutan. Ini semuanya nanti ada rekamannya ya, jadi tidak perlu khawatir. Ini pasti ada yang merasa mungkin, aduh, saya belum keburu. Tadi baru sampai ke sini, ini udah dijelasin ke sini, nggak apa-apa. Nanti ada linknya ya. Nanti silakan ditonton ulang. Baik. Suster ya. Boleh tahu tentang biaya penggunaan akun di Kompas Publishing lebih lengkap, karena sekolah kami kolaborasi dengan institusi lain, murid membayar per siswa per tahun dengan nilai biaya tertentu, tetapi ada native speaker dikirim ke sekolah sebagai guru bahasa Inggrisnya. Nah, terima kasih. Baik. Ibu siapa tadi, Miss Sami?
ini Suster Francis. Suster Francis ya. Suster, mohon maaf nanti Suster bisa japri itu apa maksudnya? Private bisa WA ke saya, Bu. Bisa WA ke saya kalau misalkan Ibu ingin penawaran harganya ya. Karena mungkin Ibu Suster Francis belum mengetahui ya jaringan distributor kita ya. Kalau memang misalkan masih belum tahu, boleh silakan WA ke saya dulu. Ya, WA ke saya Suster ya. Untuk nanti penawaran harganya, harga per masing-masingnya berapa, buku yang mohon maaf tapi boleh disebutkan misalkan buku yang diinginkan untuk diadopsi di sekolahnya. Nanti karena setiap buku itu akan berbeda-beda harganya. Oh, maaf Mas Saya dengan Angga dan Angga. Miss Femi. Ini berarti iya Mas Angga, ini berarti hanya untuk materinya ya yang di kelas book ini kolaborasi dengan Kompas Publishing ini. Karena kami ini untuk kolaborasinya istilahnya dengan institusi itu untuk pendidikan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nanti dari institusi itu sudah punya gurunya itu jadi native speaker-nya itu kami dapatnya dari Amerika itu jadi orang Amerika itu ada di sekolah jadi masuk setiap hari karena para kelas yang di tempat kami itu cukup banyak ya dari kelas 10 sampai kelas 13 itu untuk SMA, kalau SMP itu beda lagi, SD beda lagi, dan TK juga beda. Nah, itu bukan hanya materi, bukan hanya buku ya, tetapi itu kami istilahnya kerjasama dengan pendidikan bahasa Inggrisnya. Jadi sudah nanti dikirim gurunya, itu mereka sudah punya kurikulumnya, dan jadwal itu menyesuaikan dengan sekolah begitu. Jadi membayar untuk ya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris bukan hanya bukunya begitu. Kalau bukunya itu sudah ada di istilahnya sesuai dengan kurikulum ya. Kurikulum itu mereka sudah punya LMS-nya sendiri gitu. Iya. Baik. Suster, terima kasih untuk informasi gambaran mengenai kegiatan pembelajarannya. Jadi betul memang ada beberapa sekolah yang juga mengaplikasikan seperti yang tadi Suster gambarkan ya. Jadi mereka istilahnya kita tinggal terima saja begitu ya, terima saja mengenai ada mereka akan datang native-nya untuk mengajar, materinya sudah ada begitu ya. Kemudian kurikulumnya juga sudah ada. Nah, memang untuk Kompas Publishing di sini, betul tadi Suster katakan kita baru saat ini menyediakan hanya untuk materinya saja. Nah, mengapa kita menyediakan materi? Karena kita juga ini ingin membuat sekolah sebetulnya lebih mandiri sih sebetulnya Suster. Jadi kalau memang misalkan tadi kan dengan kerjasama yang Suster gambarkan tadi, bahwa kita sekolah tinggal menerima guru datang gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan materi Kompas Publishing ini sebetulnya mendorong sekolah untuk lebih mandiri. Gurunya juga lebih kompeten, akan lebih kompeten belajar mengajarnya lebih belajar mengajar dan dibantu dengan materi yang ada pada kita. Nah, itu juga akan membuat gurunya lebih kompeten lagi, lebih mandiri lagi dalam mengajar, tidak tergantung dengan institusi tadi yang kerjasama institusi seperti itu ya, Suster. Seperti itu sih. Ya, oke. Terima kasih Mas Angga penjelasannya. Sama-sama, Suster. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Pertanyaan di chat room ada satu lagi Pak Basuki. Maaf, ini semua berbasis internet ya. Betul. Masih memerlukan akses internet.
Paling ya tadi ada beberapa kalau sudah bisa di-download, mungkin bisa dipresentasikan langsung. Kalau materi yang sudah di-download kayaknya bisa ya Pak ya. Kalau untuk di Classbox tetap Miss Femi karena ini adalah web base, tetap harus bisa Tetap bukanya dari sana ya. Iya, karena harus menggunakan internet. Baik, ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum praktek masih banyak yang masih ngeblank, masih bingung mau tanya apa. Nah, mungkin setelah ini bisa dicoba-coba. Nah, biasanya nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya ada yang bersifat teknis, mungkin ada kendala, saya harus klik di mana ya tadi ya untuk fitur ini kok nggak ketemu atau apa. Nah, itu boleh ditanyakan di grup kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan. Ya, mohon maaf Miss Femi kalau memang misalkan dari Bapak Ibu sekalian juga ingin berkonsultasi mengenai program yang cocok begitu ya untuk sekolah. Karena kan saat ini mungkin untuk pengguna baru atau misalkan yang baru tahu mengenai Kompas Publishing belum mengetahui secara mendalam mengenai program-program apa yang ada di Kompas Publishing dan juga program apa yang cocok buat sekolah, buat anak-anak kita. Boleh silakan konsultasikan saja, boleh WA ke saya untuk nanti kita konsultasi lebih lanjut begitu ya. Jadi untuk memilih program mana yang cocok, silakan. Iya. Untuk yang bukan guru di sini ada juga yang orang tua itu juga bisa ya menggunakan ini. Nanti siswanya ya paling anak-anak sendiri yang dipakai. Kayak saya masukin anak saya sendiri gitu. Jadi bisa dicoba untuk anak kita juga. Baik. Masih sudah cukup ya? Masih ada pertanyaan? Ya, kata ada yang chat di sini, iya Miss Femi perlu praktek dulu ya. Memang biasanya dipraktekkan dulu, nanti kurang lebih baru tahu apa sih yang masih bingung. Nah, nanti bisa ditanyakan di grup atau Japri juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi ada permintaan khusus, silakan. Ya, baik. Kalau belum ada lagi, saya akan share link untuk sertifikat ya. Bentar, saya share di chat room. Silakan diklik, silakan diisi. Ya, itu share link untuk sertifikat. Nanti silakan diisi sekarang atau nanti setelah webinar berakhir. Mungkin boleh disimpan dulu, di save linknya. Ya, atau sekarang diisi juga nggak apa-apa ya. Tulis nama, namanya jangan nama panggilan ya, nama yang memang ingin tertera di sertifikat. Dan juga ada beberapa pertanyaan di sana, silakan dijawab. Kalau misalnya masih yang sudah pernah mengisi boleh di skip, tetapi jangan dikosongkan, mungkin dikasih tanda strip-strip aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum pernah menjawab kolom feedback kami, boleh diisi ya dengan saran, kesan, dan pesan. Baik, silakan diakses linknya supaya setelah diisi itu langsung nanti sertifikatnya nanti akan diterima online langsung di email masing-masing. Kalau misalnya di email tidak ketemu, coba cek di folder spam. Ya, takutnya nanti juga masuk di folder spam. Biasanya ada yang masuk folder spam, coba dicek, nanti akan kelihatan email dari kompaspublishingindonesia@gmail.com. Nah, itu ada PDF sertifikat yang bisa di-download. Baik. Ada pertanyaan sehubungan dengan link sertifikat? Ya, ini memang sengaja diberikan di akhir. Oke, saya akan bentar, saya akan screenshot dulu ya peserta terakhir ini supaya saya bisa ada dokumentasinya. Ya, tidak usah buka video juga tidak apa-apa, cukup. Ya, baik. Ya. Ada yang sudah isi? Sudah dapat ijazah? Ijazah terus jadi saya ngomongnya. Sudah dapat sertifikatnya?
Baik. Ya, terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu di acara webinar kami hari ini. Kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya dengan topik yang berbeda. Kalau misalnya ada request materi-materi yang ingin kami bawakan, silahkan. Karena kami sebenarnya sedang membuat top class Kompas Publishing. Top class ini adalah semacam program webinar untuk pelatihan guru-guru. Bukan hanya bahasa Inggris, bukan hanya aplikasi Classbook dan Bigbox, tetapi semua skill yang diperlukan guru. Jadi di sini ada yang baru-baru saya jelaskan. Jadi bisa skill digital, bahasa asing, manajemen kelas, psikologi kelas, psikologi pengajaran anak, dan semua keterampilan yang memang dibutuhkan. Bahkan rencana kami juga untuk membuat pelatihan yang sejajar dengan sertifikasi guru yang diminta oleh pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tetap stay di grup, silakan, karena kami akan share terus informasi-informasi yang berhubungan dengan training untuk meningkatkan keterampilan para guru. Ya, baik. Jadi silakan tetap stay, walaupun nanti ada event yang mungkin tidak bisa hadir, nggak apa-apa, ya. Kan siapa tahu kita share linknya, bisa ikut. Baik. Boleh lah. Ya, sudah cukup, sudah ya. Ini sudah pada isi semua nih kayaknya, udah materi untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi di event selanjutnya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada respons, silakan disambung kita di grup. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau live Zoom-nya, silakan. Thank you, Miss Femi, Miss Rangga. Sama-sama.